Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa kembali dalam waktu teduh pagi bersama di edisi Kamis 23 Februari 2023. Bacaan kita hari ini Yunus 4 ayat 1 sampai 11. Mari kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Kami mengangkat pujian dan syukur kepadamu ya Tuhan pada pagi ini. Engkau berkenan dan selalu setia mengasihi kami, hingga kami boleh memasuki hari baru hari ini. Dan pada kesempatan pagi ini, kami akan membaca dan merenungkan sabdamu. Tolonglah kami ya Roh Kudus, mampukan kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan, dan juga dimampukan untuk melakukannya. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 11. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesalkan malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tema yang menuntun kita, rancanganmu bukanlah rancanganku. Saudara-saudara yang terkasih, seorang bapak mengamuk di pengadilan ketika hakim menjatuhkan vonis tidak sesuai yang diharapkan. Vonis 15 tahun penjara dianggap tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan terdakwa yang telah membunuh anaknya. Hukuman yang setimpal menurutnya adalah hukuman mati. Yunus adalah seorang pemarah. Ia ingin melihat Niniwe hancur, sama seperti cerita anak yang hilang. Ketika ia kembali, saudaranya berharap supaya ayahnya tidak menerimanya kembali. Yunus tidak sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Ia sesungguhnya tahu tentang kebenaran Tuhan, tetapi ia tidak taat terhadap apa yang dikehendakinya, karena ia tidak sepenuh hati melakukan perintah Tuhan. Ia taat hanya karena ia takut pada tindakan yang Tuhan akan lakukan terhadapnya. Layakkah Yunus marah kepada Tuhan? Ia lari keluar kota karena kekesalannya kepada Tuhan.
tetapi Tuhan tetap mendapatkannya. Tuhan tidak menginginkan Yunus dikuasai kekesalan dan amarahnya. Ia terus diingatkan bahwa rancangan Tuhan tidak seperti rancangan manusia. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan sungguh murah hati kepada orang-orang berdosa dan yang terhilang. Tuhan memberi kesempatan kepada orang di Niniwe untuk bertobat, karena ia tahu anak ia tidak mau seorang pun binasa. 2 Petrus 3 ayat 9. Tetapi ia menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Karena itu datanglah kepadanya dan bertobatlah, ia akan mengampuni dan menyelamatkan. Amin. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pagi hari ini. Menyapa kami dengan baik dan mengajarkan kepada kami bagaimana kami tunduk pada kuasa dan kasih Tuhan dan menundukkan diri pada rancangan Tuhan, karena rancangan itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Pimpin hidup kami Bapa, sehingga kami terus mengandalkan Engkau. Di hari ini, dalam persiaran kami, Tuhan tolonglah kami dalam melakukan pekerjaan, mengangkat usaha, pelayanan, aktivitas, setiap tanggung jawab kami. Kiranya kami boleh lakukan dengan baik dan sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Allah menjauhkan kami dari gangguan. Berkati juga pemerintah, bangsa, negara kami, Bapak Presiden bersama dengan aparat, semua jajaran sampai ke pelosok-pelosok. Anugerahi hikmat, mengayomi dan melindungi kami dengan baik. Berkati umat Tuhan dimanapun berada saat ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang lalai sadarkan, yang bergumul topang kehidupan mereka. Tuntun dan selalu berpengharapan hanya pada Tuhan saja. Berkati orang tua kami menikmati usia-usia emas mereka, usia-usia indah mereka, selalu sehat dalam tuntunan kasih-Mu. Kami bersyukur saudara-saudara kami yang menikmati ulang tahun hari ini. Kiranya Tuhan menyempurnakan sukacita, syukur mereka. Dan mereka akan menyatakan sebuah pengakuan hidup ini adalah anugerah daripada Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan. Berkati anak-anak yang sementara dalam bangku pendidikan. Tuntunlah setiap kami. Dan kami jalani hidup dengan baik. Dan hidup ini memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, ini doa, ini syukur, ini syafaat kami pagi hari ini. Dengarkan kami ya Tuhan. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian waktu teduh. Tuhan memberkati kita hari ini. Shalom.